Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jadi teman-teman, supaya janjinya ikat tadi, Afan yang baru bisa mulai malam ini karena tadi ada gangguan, ada tikus. Jadi ke jijik tadi sama tikus. Jadi langsung aja, nggak usah panjang-panjang. Ini kamu sharing salah satu aplikasi yang udah Ika pakai lama bertahun-tahun dan udah Ika rekomendasikan ke beberapa teman, dan itu pun juga banyak yang pakai. Dengan ikhtiar ini insya Allah membantu kita kaum hawa, kaum perempuan untuk lebih tahu masa halangannya, masa menstruasinya, masa haidnya, masa datang bulannya atau masa dispensasinya. Gimana sih kita itu seharusnya ketika datang bulan, ketika haid, wajib untuk kita mencatat siklus haid kita, karena di situ kalau bisa dengan detail, karena di situ kita bisa tahu riwayat saat kita haid gitu loh. Jangan tiba-tiba haid, yang penting haid itu batasnya 15 hari, maksimal 15 hari gitu. Yang penting kalau keluar, atau ada yang berpikiran yang penting kalau keluar darah itu haid. Tidak mesti seperti itu, karena di dalam masalah haid itu sendiri wajib bagi perempuan untuk tahu, fardhu ain hukumnya, sangat wajib hukumnya, karena itu berkenaan dengan masalah ibadah, masalah juga kalau sudah berumah tangga nanti juga berhubungan dengan rumah tangganya, yang ketika suaminya minta jadwal. Kalau ternyata itu istihadah, ternyata kita bisa melakukan melayani suami gitu, tapi kita nggak tahu, saking nggak taunya kita mengira kalau itu haid. Jadi harus berhati-hati. Itu juga berhubungan dengan masalah sholat, masalah toharoh juga. Kalau kita mengira itu haid padahal itu istihadah, kita nggak sholat. Nah, yang dosa siapa? Kita. Mbak nggak tahu kan, kalau nggak tahu nggak dihukumi apapun loh. Kita dikasih hidup itu untuk belajar. Manusia itu harus jadi pelajar sejati, belajar sampai mati. Ini langsung aja, namanya aplikasinya kalender saya. Kita bisa download di Play Store. Biasanya download di Play Store ya, walaupun ada Samsung Galaxy Store ada, tapi lebih enak di Play Store. Jadi ini bisa kita review. Nah, ini jadi tampilannya seperti ini. Ini 28 hari lagi akhir haid. Tinggal di kalender ini sampai semua segini. Jadi mungkin ya kemarin itu saking nggak punya HP. Kalau nggak punya HP ya biasanya kita tulis manual gejalanya seperti apa hari pertama, darahnya yang keluar itu darah qawi atau darah dhaif. Nanti ada, insya Allah nanti kita belajar bareng-bareng darah haid ya, belajar soal haid insya Allah, doakan ya. Terus nah kalau di sini ini nanti kita sampai kapan nih, kayak keluarnya catatannya subuh. Misalkan kalau kita bisa bisa nulis dengan detail keluarnya jam berapa, misalkan jam 04.35 misalkan. Kalau enggak ya subuh gitu loh. Kita keluarnya misalkan subuh, suasana hatinya malas-malasan, maksudnya kita tuh lagi kayak head kan berapa pertama. Kalau misalkan orang kan beda-beda, ada yang males, ada yang bosen, ada yang gimana gitu. Nah gitu, haid berawal itu iya tanggal 12 Oktober 2021. Ini haidnya bermula haid pertama deras atau enggak, atau gimana, langsung deras. Terus catatannya gitu subuh, misalkan ini kasih catatan subuh jam berapa, detik keberapa misalkan gitu. Terus gejalanya apa aja ketika haid itu datang hari pertama.
itu kelasnya murungnya itu tingkatnya seberapa, atau tegang atau stres. Jadi aku stres, rasanya aku bosen, penat gitu, sulit tidur, insomnia mungkin, masa lapar banget jadi makan terus. Nyeri ovulasi itu maksudnya kayak kram perut, kayak dilep gitulah, atau kadang kan juga berasa diare. Ini nanti kita tulis di sini tingkatnya seberapa, apa diarenya itu sampai parah, kalau sampai ditulis segini. Kalau enggak ya nggak usah. Migrain, pusing, kenyalan payudara, kan kadang ada payudara itu kerasa, maaf ya, bukannya jorok, enggak. Ini edukasi, kita sama-sama belajar, sharing, berbagi ilmu. Jadi kalau teman-teman punya ilmu ya sharing juga sama Ika, jadi kita sama-sama tahu. Kenyalan payudara kan kadang rasanya kayak kenceng, besar, terus apa gimana, sensitivitas payudara, jadi rasanya gimana payudaranya. Terus biasanya gitu ya, pegel linu, kerasa pegel-pegel atau nyeri otot, untuk influenza ini lengkap, insyaallah lengkap bagi PMS atau gimana, marah-marah, nyeri panggulnya, kerasa nyeri aliran haidnya dubers banget, banyak, atau ada bercaknya, itu dari serviksnya. Kalau dari tubuhnya, dari tubuh, gejala di tubuh ini dari kepalanya sakit kepala, migrain, pusing, atau pusing beda ya sama migrain ya, atau kita tuh jerawatan wajahnya. Terus dari sini kan ada cairan itu kalau kita mungkin hari-hari biasanya kan ada cairan putih tuh, ada yang kering tuh, kecil kering, ada yang lengket. Gak bisa video 2 ya, ini masih review aplikasi ya. Ada yang krim keruh, ada yang encer, ada putih telur, ada yang seperti kepala susu. Kadang kan yang kepala susu itu pokoknya ada yang biasanya tuh biasanya kadang kan kebanyakan makan telur terus jadi keluar cairan. Jadi kalau kita banyak makan telur itu, iya aku ngalamin juga, kadang pas stres, rasanya stres terus bad mood, ada darahnya. Pertama yang keluar ada darahnya, cairannya, terus perutnya itu gimana, kram perut, oke. Ngerasa lapar atau ngidam. Jadi ngidam itu nggak cuma pas hamil, pas mau haid atau akhir haid atau pas haid, itu ada juga yang rasa ngidam kayak Ika gitu. Jadi ovulasi, tapi kemarin itu enggak. Insomnia iya, terus iya, lelah iya, suasana hatinya kayak gimana, murung, jadi kayak bad mood, khawatir sama temen atau sama ibu, atau mungkin rasanya gitu moodnya kesepian, kita sendiri, curiga sama orang, terus rasanya sepi, rasanya kecewa, cemburu. Ya Ika orang tipe cemburuan, tapi kalau teman-teman ya nggak tahu ya, beda-beda rasanya, bosen. Ini ada lengkap di sini, jadi kita bisa pilih sesuai yang kita rasakan. Nah, terus minum airnya sehari itu sebenarnya targetnya 20.000 mili per hari, tapi kemarin ada kan kemasan air yang 600 mili, 300 mili, yang 1500 mili itu ada. Jadi kita bisa ukur pakai air botol, pakai botol ya. Ada yang 350 mili, jadi beda-beda kan, juga punya tempat botol air gitu ya. Ini kita kalau punya ada aplikasi suhu badan itu, insyaallah ada suhu tubuhnya berapa, jadi kita bisa, kalau berat badan kayaknya nggak bisa, harus timbang minimal 1 bulan sekali.
itu berat badan timbang. Jadi nggak harus tiap hari, minimal paling nggak kalau pas posyandu itu kan ikut ada ya, ikut juga nggak apa-apa. Nah ini jadi kita harus, jadi dengan dari sini kita bisa lihat BMI-nya kita, berat badan normal, berat badan idealnya kita, berat idealnya kita. Jadi berat badan sama tinggi badannya ditulis di sini, nanti kita bisa lihat. Nah ini kalau Ika ya tingginya berat badannya sekitar 37,80 gitu, terus tingginya sekitar gini. Jadi kalau sekitar 18,5 sampai 25 itu jadi BMI-nya 19,8. Ini BMI yang lumayan aku rendah ya, kok sampai 25 gini. BMI-nya 25. Ini jadi kita bisa ngatur berat badan idealnya kita. Jadi kita dari sini terpacu untuk olahraga, jaga tubuh. Jadi perempuan ya nggak cuma perempuan sih sebenarnya, laki-laki. Jadi perempuan itu harus bisa merawat dirinya, menjaga dirinya gitu, untuk ya, atau kalau sudah berumah tangga kan untuk suaminya gitu. Terus di sini juga ada, walaupun nggak haid, mungkin pas suci, misalkan di sini ada tulisan hubungan seksual, misalkan ketika suami minta jadwal nih, kita tulis di sini misalkan pakai kontrasepsi nggak, pakai kondom nggak suaminya. Enggak, kalau menurutnya Ika lebih baik sih nggak usah ya. Kalau Ika sendiri nggak usah pakai kontrasepsi. Jadi gimana caranya mengendalikan, misalkan menata biar nggak kebobolan kesundulan ya. Nah, jadi jadwalnya itu ketika kita dalam masa subur yang rendah, bukan pada masa ovulasi, bukan pada masa subur yang tinggi. Masa subur yang tinggi itu dilihat dari 2 hari setelah haid biasanya gitu. Terus kalau pakai kondom ya tulis sih gini. Nah, nanti ada tulisannya. Kalau enggak di sini. Catatan di sini semuanya sudah pasti tahu, ketika haid itu dilarang keras melakukan HB, menjadwal bersama suami nggak boleh. Itu bisa menimbulkan penyakit, salah satunya adalah penyakit organ vital untuk diri kita sendiri atau suami gitu loh. Bahkan bisa sampai ke HIV AIDS, naudzubillahi min dzalik. Terus kita merasanya gimana ketika HB itu sendiri? Ada merasakan enggak? Atau kita puas enggak gitu loh? Atau ya, kalau enggak ya berarti 0 gitu. Kalau iya itu berarti sampai ini datanya selama berapa bulan gitu loh. Semua data ya. Kita tulis di sini. Terus berapa kali? Dalam sebulan itu berapa kali? Sampai 1 kali dalam 1 bulan, berapa persen gitu. Kalau semua data kita tulis sih dalam 1 bulan ini berapa kali. Misalkan 1 bulan 20 kali misalkan ya. Jadi kita lihat grafiknya, peluangnya gimana. Nah, intim setiap hari makan dalam dalam sehari kan ada berapa? 356 ya, sekitar itu ya. Jadi 1 bulan itu ini sekitar 42 rata-rata. Frekuensi statistiknya gitu. Ini enggak ada ya.
Jadi kitab ini kayak diarinya kita. Tulisannya kalender saya, bukan kalender haid. Jadi kita kalau ada orang yang misalkan anak buka aplikasi, jadi nggak kelihatan. Kita pakai pil KB nggak? Kalau pakai, nah ini ada kedokteran lain. Namanya apa? Kontrasepsi pil atau cincin vagina. Jadi vagina yang kita itu dikasih cincin. Atau kontrasepsi tambahan, namanya apa? Misalkan kita, iya ya, kalau disarankan itu ada yang suntik, ada yang pakai pil. Terus dari sini kita ada injeksi kontrasepsi suntik, terus atau alat KB spiral atau implan. Terus atau kita tapi kita nggak nyarankan sih kalau pakai kontrasepsi. Jadi kita cara pakai kontrasepsi akal lebih suka pakai cara alami. Jadi cara mengatur kelahiran itu, jadi anak 1, anak 2, jadi biar ideal, mungkin kita bisa pakai kalender ini juga dengan memperpanjang masa menyusui. Jadi kalau anak 1 kan minimal kan 2 tahun ya, 2 tahun setengah atau 3 tahun, seperti itu ya, tergantung keluarnya air susunya ya. Terus atau tidak melakukan HB pada masa subur, itu pakai sistem kalender itu lebih menyehatkan. Soalnya kalau pakai pil KB itu kadang ada yang cocok, ada yang enggak. Kalau enggak cocok mungkin bisa sampai sakit terus atau gimana. Ada yang pernah curhat ke Ika juga, ada spon vagina kayak pembunuh sperma. Itu ada kayak spon vagina namanya spon atau jelly yang diberi spermisid atau pembunuh sperma, dimasukkan ke dalam vagina, itu dapat membunuh sperma yang masuk. Setiap sperma masuk itu terbunuh, jadi nggak sampai masuk ke ovum atau ke rahim, nggak sampai. Jadi tapi efek sampingnya itu alergi. Ada yang juga yang kontrasepsi itu IUD, intrauterine device atau spiral. Tapi di dalam spiral itu ada efek sampingnya, yakni kemandulan tetap. Nggak usah ya. Susu KB juga ada. Efek sampingnya adalah gangguan menstruasi. Jadi susu KB itu tabung seperti tabung progestin yang ditanam di bawah kulit. Nah, disuntikkan, ditanamkan gitu biasanya. Terus fungsinya untuk mencegah ovulasi. Kalau pil KB sendiri banyak yang pakai pil KB, tapi ada yang lumayan banyak yang nggak paham. Diminum itu tiap hari kan biasanya gitu, untuk mencegah pelepasan sel telur dari indung telur, jadi diikat gitu. Terus ada suntikan Depo-provera. Jadi suntikan progesteron seperti steroid dilakukan 4 kali dalam setahun. Jadi kalau 4 kali setahun, idealnya 12/4, berarti setiap 3 bulan sekali. Efek sampingnya ya jadi gemuk gitu loh. Karet KB atau kondom dipakai dengan cara menyelubungi penis segala sperma, cara menyelubungi penis sehingga sperma tidak bisa masuk ke dalam vagina. Itu karet KB. Diafragma, alat ini digunakan untuk menutup serviksnya kita perempuan, sehingga alat itu bisa menghalangi sperma yang masuk. Bentuknya kayak cawan plastik gitu, dimasukkan ke vaginanya. Terus untuk cara permanen, ini kebiri, jangan sampai haram kayaknya. Ya, kebiri itu nggak boleh. Vasektomi, teknik pencegahan kehamilan dengan pemotongan vas deferens ini di laki ya. Kedua ujungnya diikat gitu. Nanti besok kita video ya, insya Allah.
Tubektomi adalah pemotongan of hidup lalu kedua ujungnya diikat. Jadi ini untuk perempuan. Kalau kebiri itu tidak boleh, di dalam Islam itu haram. Nah itu kita, terus ini jadi sini ada tulisannya. Nih, mas-malesan, bosan, cemburu, kecewa, sepi, ini semua ditulis di sini. Atau kayak kemarin kan mau datang patok haid ya, ini kayak gini, merasanya gini dah. Walaupun nggak haid bisa ditulis setiap hari. Ini kayak diarinya kita, diari masa subur. Terus masa suburnya kapan? Ini peluang hamilnya rendah di sini. Ini bisa kita HB sama suami bisa. Jadi itu untuk mencegah peluang hamilnya kecil. Jadi terus ke 1, 2, 3. Nah, di sini tuh mulai jendela suburnya sedang. Jadi peluang hamilnya sedang. Tahu di sini. Nah, ini paling tinggi. Ini 3 hari, kemudian sedang. 3 hari sedang. 3 hari pertama sedang. Ini ya di kalendernya Ika ya. Terus 3 hari, nah ini yang paling hari ovulasi, ini jendela subur, ini paling berpengaruh. Jadi di dalam kitab nanti kita bahas sesuai kitab Fathul Izar, Qurratul Uyun, Qudil Jain, terus Miftah li Babi Nikah, kitab tentang fikih bab nikah, kitabun nikah, itu paling bagus itu jadwalnya ya malam Jumat, seingatnya ya insya Allah malam Jumat, malam Kamis, malam Rabu, yaitu kecuali malam Sabtu itu seingatnya ke malam Sabtu. Nanti kita bahas selanjutnya ya, nanti kita murojaah sama-sama. Nah ini sangat berfungsi banget. Terus kalau pengen ganti ya, ini periodenya. Terus 2 November hari subur. Jadi yang promil coba ikhtiar juga pakai kalender ini. Nah di sini ada pengaturannya. Nah di sini yang penting Gmail nggak ganti. Ini Ika pakai Gmailnya ini mulai kelas SMP. Di SMP insya Allah SMP, kalau nggak kelas 6 SD, SMP kelas 1, tapi bukan pakai kalendernya ya. Ika mulai hati itu insya Allah 3 SMP atau kayak ini akhir 2 SMP gitu. Jadi ini nggak ganti-ganti. Ini bisa keluar atau back. Jadi datanya itu bisa dijadangkan. Jadi walaupun HP-nya kita ganti, bisa kita install lagi di HP yang baru atau HP lain. Nah, datanya kita tetap ada. Kita sinkronkan data di sini. 12 Oktober terakhir itu. Ini bisa disinkronkan belum? Dan transfer ke bank baru, model pencarian lainnya Surel atau pakai penyimpanan lokal atau cloud penyimpanan, atau bisa pakai Google Drive. Lamanya haid biasanya berapa hari? Bulan pengamatan. Darah tidak keluar lagi biasanya antara 4 sampai 7 hari. Biasa bisa diedit di sini. Rata-rata 7 hari. Ovulasi yang subur. Ini nanti kita bisa, pokoknya patokannya ini dah. Kita biasanya kalau misalkan hamil tulis sih saya hamil gitu, lanjutkan gitu, berikan tanggal dimulai, tanggal hamil kan ketika konsultasi juga sama bidan. Nah, atau kalau saya tidak hamil, tidak sengaja buka. Nah tuh. Terus kalau misalkan guguran, alhamdulillah ya aku nggak mau. Ini ditulis sih ya, berantem menstruasi di bawah ini maka tidak lagi hamil, mungkin melahirkan, guguran atau aborsi. Jangan sampai aborsi, dosa haram. Nah, tanggal mulai
nanti juga AB kita bisa. Nanti untuk ada juga cara cara manual bagaimana mengetahui zigot blastula itu ada nanti. Janin itu kita laki-laki atau perempuan, jadi pakai rumus kromosom XY gitu. Itu ada di ilmu biologi. Ini pengingatnya. Jadi kalau pengingat haid ada masuk, terus kalau pakai pil KB ya nggak pakai. Terus pengingatnya di sini. Ingat masa subur. Kalau masa subur nanti sebelum kesuburan diingatkan. Jadi nanti kalau kita bisa ngatur jadwal sama suami, jadi nggak sembarangan gitu. Minum air awalnya jam kita atur di sini untuk mengingatkan kita. Misalkan tahajud, jadi bangun pagi itu sunnahnya itu Rasulullah biasanya bangun minum air. Misalkan bangun jam segini, akhirnya setiap jam saatnya minum air. Kita bisa itu. Kita bisa atur nadanya. Nah, macam-macam. Terus ovulasi ini yang paling penting. Terus temanya kita pengen apa biar nggak bosen. Nah, pakai gini atau kayak gini atau kayak gini, tapi kalau bisa kayak gini warna-warninya. Ini kalau kita nih kalau udah lama pakai nanti ada tingkatannya, jadi kita harus rajin-rajin. Kita bisa lihat nih, bisa ganti-ganti. Nah, next kali kan insya Allah dapat kuda pohon ini nih, jadi kayak game gitu. Mulai data ini sandi, kasih sandi berupa pinnya, atau biar nggak gampang buka, takutnya kita ada yang buka-buka jadi kan kita malu gitu. Loh, sandinya ada. Buat pertanyaan sendiri nanti atur dah, hapus. Ini misalnya beralih, jadi ada dua, jadi kalau ada anak kita atau saudara kita yang nggak punya HP, jadi bisa ditajamkan di sini. Nah, ini lihat kita grafiknya, badannya, suburnya. Ini suburnya ini tinggi atau enggak. Sekarang ya, berat badannya 1 bulan ini dalam 1 minggu. Ini berat badan, ini masa subur, ovulasi. Ini ovulasinya yang pink ini. Ini lock haidnya 12 sampai 28 Oktober. Ovulasinya insya Allah kurang ini hari ini sekarang, jadi kurang seret lampau. Ini ini 20 sampai 21. Mungkin aku cara nyatet ya, kan nggak punya HP ya. Ini adalah aplikasi yang kita rekomendasikan buat teman-teman, jadi jangan lupa install. Next nanti kita review lagi ya, insyaallah review, atau kita bahas soal haid nanti dah insyaallah, ini aplikasi ini.
Ya, itu yang dapat Ika sharing hari ini. Kurang lebihnya kurang lebihnya dalam perkataan atau kurang jelas silahkan ditanyakan di DM atau di WhatsApp atau di FB juga bisa, di Twitter juga bisa. Jazakumullahu khair, jaza wa ahsanal jaza, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.